Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Shalom, terima kasih tentunya untuk Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat Tuhan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Merry Christmas to all of you. May God bless you always and more. Dan biarlah Natal selalu membawa kekuatan untuk masuk di tahun yang baru. Ya, kalau kita lihat hanya beda 1 minggu. Ya, Israel itu percaya bahwa di hari yang ke-8, ya, mereka memulai sesuatu yang baru di perayaan besar mereka. Ya, kalau Anda hitung dari tanggal 1 mundur ke 31, mundur ke 30, mundur 29, 28. 27, 26, kita jumpa di hari ke-8. Biasanya perayaan mereka, hari besar mereka, di dalamnya ada penyunatan dari anak-anak mereka atau bayi mereka. Dan hari ini tidak pernah salah juga kalau kita merayakan kelahiran Yesus di tanggal 25, bahkan 8 hari sebelum tahun yang baru. 8 memiliki arti yang sangat krusial. Saya yakin dan percaya Yesus selalu memiliki hal yang krusial buat kita, di mana kita bisa menutup tahun yang sudah saya dan Anda jalani. Masuk di tahun yang baru yang katanya penuh dengan tantangan. Ada satu krisis, ya, ada satu negara besar, bahkan presidennya juga sedang ada dalam impeachment, ya. Kita tahu arti kata itu impeach, ya, satu ketidaklayakan, ya, tercela. Tapi Yesus datang untuk memberikan kita hal yang layak. Kita adalah orang-orang yang tercela, tapi kelahiran Yesus memberikan kita kelayakan untuk boleh berjalan di dalam hidup ini yang Anda dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, hari-hari ini saya banyak kehilangan orang, teman, sahabat, saudara yang kelihatannya baik-baik saja. Ya, tapi dalam 2-3 hari, bahkan hanya hitungan menit, ya, sudah meninggalkan saya. Dan itu terjadi di hari-hari ini. Ya, bahkan hal-hal yang tidak terduga. Tapi saya percaya bahwa tahun ini masuk juga tahun yang ke depan, ya, di tengah-tengah tantangan, bahkan ada ancaman mega trust, ada ancaman juga krisis ekonomi, perang dagang yang belum selesai. Tapi Tuhan akan menyelesaikan itu dengan baik. Dan kita harapkan kita hidup sesuai juga dengan harapan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa pesan Natal buat saya dan Anda di tempat ini, tapi kita baca dulu tema dari Natal gereja kita, gereja Anda, ya, di tahun 2019 ini, diambil dari Yehezkiel, pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-26. Anda dan saya boleh baca bersama-sama. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Yang beri adalah Tuhan, ya. Yang menganugerahkan adalah Tuhan, dan saya dan Anda hari ini boleh menerima dan menikmati kebaikan itu yang diberikan Tuhan, bahkan diam di dalam batin kita. Dan Dia akan membuat kita hidup menurut segala ketetapannya,
dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Ya. Ini semua inisiatif, ini semua kuasa kehendak yang bergabung jadi satu dan kita terima itu dari Tuhan. Nah persoalannya adalah kenapa sampai hari ini ada banyak orang yang seringkali masih tidak merasakan satu kelahiran baru. Bahkan Pak Niko katakan ya, dan diamini oleh seluruh jemaat yang bergabung di dalamnya, bahwa kelahiran yang baru itu terjadi di tahun ini. Dan masuk di tahun yang depan, beliau juga sudah menamainya sebagai tahun dimensi yang baru. Jadi pastikan bahwa saya dan Anda mengalami kelahiran yang baru sampai akhir tahun. Halo, ya. Seperti apa itu? Roh yang keras, hidup yang, hati yang keras, ya. Banyak orang bisa berkata tentang firman, tapi dalam kehidupannya sehari-hari keras gitu. Susah untuk mengampuni, tapi Kristen, ya. So Christian by name, hanya KTP. Saya seringkali bilang sama keluarga saya, kalau ada mereka pertikaian, saya akan mendatangi dan kadang mereka yang menelepon dan saya bilang, hati yang keras itu harus patah terlebih dahulu. Kalau ada orang yang belum dan tidak bisa mengampuni, saya hanya mau bertanya gitu, what Christian are you? What kind of Christian are you? Kristen macam apa gitu. Dan jangan-jangan memang bukan Kristen. Tapi cuman agama adat istiadat yang tahunya hanya rasanya cuman beribadah, terus waktu keluar kosong. Dan dia tidak pernah, Alkitab katakan di ujung ya, di situ dikatakan dan melakukannya. Ayat yang ke-27 ya, berpegang pada peraturan-peraturan dia dan melakukannya. Dan orang yang hanya baca firman ya, itu penting. Merenungkan firman itu penting. Bahkan untuk mendengarkan firman itu penting. Tapi apakah ketiga hal itu menjadi sangat amat penting kalau tidak ada sama sekali yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai dengan apa yang kita renungkan, sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi ini yang menjadi tema pada sore hari ini. Bagaimana saya dan Anda di sini boleh hidup di dalam tahun kelahiran yang baru. Nah, River dengan Natal yang kita rayakan, kita bisa melihat ada satu tokoh di dalam kelahiran yang baru itu yang menjadi contoh juga dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Lukas. Lukas pasalnya yang pertama ya. Pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-42. Dan sampai dengan ayatnya yang ke-44. Mari kita baca sama-sama saudara ya. Ini mungkin menjadi, bukan hanya mungkin, tapi ini yang harusnya menjadi acuan ya, bagaimana kita hidup di tahun kelahiran yang baru dan dilahirkan kembali di tahun ini ya. Mari kita baca sama-sama ayatnya yang ke-42 sampai dengan 44. 1, 2, dan 3. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Kalau saya dan Anda mengalami satu kelahiran yang baru di tahun ini juga, maka efek ya, akibat dari kuasa Tuhan itu yang bekerja, kita menjadi satu teladan bagi banyak orang. Halo, ya. Ketika Anda ada di satu tempat, maka tempat itu berubah. Do you believe that? Halo.
Ketika Anda hadir, maka komunitas itu berubah. Dari yang biasa ngomongin orang, begitu Anda masuk, komunitas itu akan bilang, Tuhan masuk, ada Tuhan masuk. Karena mereka tahu bahwa Anda nggak suka yang begitu. Dan tidak harus dengan kekerasan. Karena segala sesuatu tidak harus dengan kekerasan. And one thing, everything is not about money, and everything is not about man, and everything is not about pride, because it's all about Jesus. Amin, saudara. Jadi, it's not about you. It's not about who you are, what you are. It's not about that, but it's all about Jesus. Jadi kalau ada orang bilang begini, ini orang ngomongnya Yesus melulu. It's true. It's true. Karena Yesus bukan hanya dibicarakan di gereja, tapi Yesus dibicarakan di luar, dan orang yang berbicara tentang Yesus, maka hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Maria at that time, 15-16 tahun umurnya, tapi pengaruh. And she became an influencer. Dia menjadi pribadi yang bisa mempengaruhi. Terlihat jelas di situ. Yang diberi salam adalah Elizabeth, tetapi yang melonjak kegirangan adalah Yohanes Pembaptis. Betul ya? Sekali lagi. Yang diberi salam adalah Elizabeth, tapi yang melonjak kegirangan adalah Yohanes Pembaptis. Efeknya itu. Di sini kita bisa melihat bahwa itu bayi, janin bayi katakanlah itu ya. Tapi bisa melonjak kegirangan, pasti ada satu kuasa yang mempengaruhi itu. So, saya berhadapan dengan orang-orang di sini, di ruangan ini yang roh Tuhan penuh atas hidupmu. Orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di kebaktian yang kedua, saya bicara tentang from glory to glory. Ya. Di perkara yang kedua, saya melihat bagaimana Yusuf ya, menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Sehingga kalau Anda baca nanti di rumah, Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24-25, di situ dikatakan, bahkan dia tidak bersetubuh dengan Maria, yang kalau Anda baca di depannya, dia pun mengambil Maria sebagai istrinya, dia sudah punya hak untuk, katakanlah tanda kutip ya, meniduri Maria. But the Bible said bahwa, and he didn't do it. He didn't do it. Dan juga tidak heran kalau kita melihat hidupnya juga menjadi pengaruh bagi banyak orang. Dia mempersilahkan roh Allah, Tuhan itu sendiri bekerja. Bahkan dia merendahkan, dia menaruh kepentingannya di belakang Tuhan. Even malaikat Tuhan hanya berkata, take Mary, ambil Mary sebagai istrimu. Malaikat Tuhan tidak berkata, dan jangan kau tiduri dia sampai Yesus lahir. No, saya tidak baca itu. Tapi Yusuf atas inisiatif, lihat bagaimana pengaruh dari Roh Kudus itu kuat bagi orang-orang yang mengalami satu kelahiran yang baru. Amin, saudara. Jadi bukan hanya slogan, tapi biar orang lain lihat, oh ini orang rohnya kuat. Ini orang, aku dekat sama dia, aku bisa merasakan bahwa selalu bisa ditolong. Efek dia atas hidupku itu kuat. Dan Maria itu memiliki hal itu. Sehingga akhirnya sekelas Elizabeth, ya, Elizabeth itu adalah saudara daripada Maria, meskipun di usia 15-16 tahun. 15-16 tahun, Maria bisa menjadi pengaruh kuat bagi seorang Elizabeth. Nah, apa yang ada dalam kehidupan Maria ini yang bukan hanya kita bilang sama Tuhan, ya, hidup karena karunia, hidup karena kasih setia, hidup karena belas kasihan Tuhan. We know that already, ya. And we know
now, gitu ya. Dan kita tahu sekarang gitu bahwa everything gitu ya, all gitu bekerja sama di dalam satu perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Alkitab dalam bahasa Indonesia katakan Allah turut bekerja, tapi dalam bahasa yang lain dikatakan all things work together. All things work together. Jadi oleh sebab itu Alkitab katakan apa yang kau tabur kau tuai. Halo. Apa yang kau tabur kau tuai. Kau berbuat kejahatan ada hitungannya. Jangan terus Anda bilang, oh aku di dalam Tuhan terus bersih. Ya oke. Yesus hanya mati satu kali buat kita. Amin saudara. Jadi kalau saya dan Anda hidup di dalam anugerah Tuhan, maka kita harus appreciate that. Kita harus hargai itu. Dan kita bisa lihat orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, kehidupannya mempengaruhi banyak orang. Nah, apa yang dimiliki oleh Maria? Coba Anda lihat di ayatnya yang ke 38, saudara. Ayat 38 dari Lukas pasalnya yang pertama. Yuk kita baca sama-sama. Mungkin hari ini ayatnya sepotong, sering Anda dengar di khotbah Natal, di pesan Natal, tapi seringkali kita abaikan. Ini pesan yang pertama. Yuk baca sama-sama. Anda mau menang di tahun 2020? Mulai dulu dari tahun 2019. Amin saudara. Sekarang masih 7 hari ke depan, betul ya? Kita menang dulu ya. Saya yakin dan percaya nggak usah ngebut. Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa secepat yang Dia inginkan. Ya. Ayo baca ayat yang ke-38. 1, 2, dan 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terus, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bagaimana mungkin perkataan Tuhan bisa jadi kalau saya dan Anda tidak menempatkan diri seperti ini? Halo, sekali lagi. Bagaimana mungkin janji Tuhan, perkataan Tuhan bisa jadi dalam hidup kita? Walaupun kita bilang, oh Tuhan kan sanggup melakukan segala perkara. Betul. Tapi kalau kita perhatikan kenapa sasaran itu datang kepada Maria, atau kenapa Maria menjadi sasaran dari Tuhan? Karena Alkitab katakan, dia berkata seperti ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Amin. Kata hamba di situ keren. Halo. Kadang kita keluar gereja aja ada kotoran aja, apalagi kotoran itu jatuh dari seseorang depan kita. Kita bilang dia yang jatuhin, kenapa gua harus ambil? Tapi kalau kita tempatkan diri kita hamba, enggak ada urusan dengan siapa yang menjatuhkan, angkat aja. Dia yang melakukan dosa, kenapa gua harus tebus utangnya? Tapi kalau kita punya kapasitas itu, dan Roh Tuhan berkata kepada kita untuk melakukannya, kenapa juga enggak? Maria selalu bisa menempatkan dirinya sebagai hamba. Satu hari Yesus pernah berkata gini, hai ibu, mau apakah engkau daripadaku saatku belum tiba? Itu ibu-ibu zaman sekarang udah ngomel. Anak nggak tahu diri loh, gitu. Anak kita jawab sedikit aja, orang tua langsung. Kenapa demikian? Ketidakmampuan untuk menempatkan diri sebagai hamba. Amin. Saya pernah di Australia, perjalanan panjang, sampai di Australia nggak ada satupun yang jemput saya. For the first time, I came to Australia. I went to Australia. Dan saya telepon istri saya, "Mah, kok aku nggak ada yang jemput?" Karena dia yang pegang jadwal. Dan istri saya bilang, "Kurang ajar tuh. Kamu Pak?" "Iya Ma, aku di sini nggak ada yang jemput." Bentar. Terus saya bilang, "Udah lama, aku tunggu aja." "Enggak, harus diberitahu." "Iya, tapi udahlah." Saya menempatkan diri sebagai hamba, tapi saya ngadu sama dia. Dan dia telepon, dan itu orang akhirnya telepon saya. "Pak, sorry ya Pak, minta maaf, minta ampun." "Oh iya, ada apa?"
Bu, Pak, aduh kita nih terlambat. Oke, dalam hati, dia kan Australia saudara, ini kan Indonesia gitu. Mana yang lebih jauh? Dari Australia ke bandara atau dari Indonesia ke bandara Australia? Iya Pak, Bu. Akhirnya jemput juga. Habis jemput, aduh, perlakuannya saudara, pakai kata-kata yang boleh saya ambil senonoh gitu, nggak ada. Dia lihat saya tuh kayak lihat, ini maaf nih, aduh kalau saya sebut ya, nggak pantas. Kayak seorang yang tidak layak untuk jadi pelayan Tuhan. Ya saya pakai jeans kan, di bandara pakai jeans siapa yang larang sih? Kalau saya pakai setan tuh, ini kan saya pakai jeans. Ketawanya lama. Jadi saya pakai kaos, memang dari Indonesia ke Australia ada hukum wajib pakai jas. Kan enggak, betul enggak? Saya pakai sepatu, enggak pakai kaos kaki, lagi nyaman gitu loh. 8 jam kalau tidak salah perjalanan, jadi udah ngantuk. Anda boleh ajak saya pergi ke luar negeri, negara manapun, saya nggak akan pernah bisa tidur di pesawat. 26 jam ya 26 jam saya lihat kiri kanan. Yang untung siapa saudara? Ya orang-orang yang sepesawat dengan saya. Kenapa 26 jam doa melulu? Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Kalau ada petir, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Nggak bisa tidur. Saya kadang-kadang lihat istri saya tuh orangnya tuh, aduh, saya harus akui dia berani. Jadi apa aja dia bisa nikmati gitu. Kadang-kadang saya lihat dia, aduh mah bisa tidur padahal pesawat hujan keras, dia bisa tidur, saya nggak bisa. Saya suka bangunkan dia, ma, dia bangun. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Kenapa? Saya tadi mau bilang, waktuku belum tiba gitu. Dan dia tanya begini loh, di perjalanan naik mobil. Dari gereja mana Pak? Lo yang ngundang. Masa lo nggak tahu gue dari gereja mana? Jadi saya gini, gereja Bethel Indonesia. Yang di mana ya Pak? Aduh Tuhan. Jadi saya mau kasih peta. Nah, lo cari sendiri nih tuh. Yang di itu Pak. Oh. Jadi pendeta udah berapa tahun ya? Pak Rulianto, nggak enak kita digituin ya. Menurut saya orangnya lucu ya Mas. Jadi saya bilang begini, menurut Bapak enaknya berapa tahun? Saya nanya kok Bapak nanya lagi sama saya. Terus saya bilang enggak, saya menurut Bapak aja, lucu-lucu aja dalam hati saya. Marah-marah banget sih gitu. Enggak bisa menempatkan diri gitu, sok sombong. Rohaninya kayak, wih ampun. Ya kita, ya Roh Kudus bilang sama saya, kamu bercanda-bercandain aja, seru-seru aja. Saya bilang sama Roh Kudus, beres roh. Senang aja, yang kayak begini sih gampang punya. Orang yang terlalu tinggi dalam 2-3 menit juga jatuhnya sakit. Bener. Orang yang sosok tinggi hati gitu, dalam 5-10 menit akan dipermalukan. Jadi saya makin belaga bodoh. Gereja mana Pak? Iya, pengalaman Pak. Ya, maksudnya pengalaman apa ya? Dia bilang, iya nyembuhin orang sakit pernah nggak Pak? Aduh, Tuhan Yesus. Terus saya belaga bodoh lagi, berapa ya saya sembuhin orang sakit ya? 2, 3 atau 4 ya Pak ya? Tapi itu juga penyakit-penyakit ya, batuk, pilek. Kok dia makin marah. Istrinya di belakang. Udahlah Pak, nggak usah nanya. Enggak mah, ini penting. Terus saya bilang, nggak apa-apa Bu, penting Bu. Kan Bapak juga tanyanya dengan sederhana, dengan sopan. Iya mama ngapain sih ikut campur. Dari situ aja saya bisa lihat. Soal kita aja dia yang berantem. Bagaimana soal dia? Double berantemnya. Pendeta loh, gembala sidang. Terus dia tanya, iya maksudnya pengalaman pernah bangkitin orang mati belum? Waduh, berat banget sih. Suruh pernah bangkitin orang mati sudah. Saya juga mau tanya pendeta-pendeta lain pernah nggak? Aduh,
Ya enggak, dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus bangkit. Kita jalan sama mayat hidup semua. Enggak, saya rasa gini, sombong rohani gitu. Mau tes orang, rasa diri levelnya tinggi gitu. Terus saya ngomong gini pakai kuku. Saya gigit-gigit, belum pernah Pak. Belum pernah, belum. Saya pikir udah, belum Pak. Dan terus begitu. Terus dia bilang, apa dong, bisa bahasa roh? Tadi sebentar gue praktekin. Kan saya bisa aja saya ngomong, ada apa, ratakan betul nama karena itu udah keluar, suruh keluar aja. Ampun, tinggi rohani. Maria yang cantik 15-16 tahun, enggak tuh, betul nggak? Saya pernah ketemu seorang di bioskop, orang itu pria tanya baik-baik, Mbak itu apa namanya studio 4 di mana? Waduh itu perempuan, kayak sempurna banget gitu ya. Terus ngomongnya cari aja sendiri, aduh. Bilang aja gini, maaf ya saya orang baru di sini, gitu aja gitu. Maaf saya orang baru gitu, tanya aja sama yang lain gitu. Cari aja sendiri. Terus saya perhatiin, saya tanya sama Tuhan, kenapa itu perempuan ngomong? Karena yang nanyanya cowoknya jelek. Yakul yakin. Kalau saya yang tanya pasti dijawab. Saya dalam hati, aduh Mbak, apa namanya, jangan kasar-kasar, ya, kelihatan sombong, pakai sepatu LV aja gitu, jalannya dilambat-lambat, mau cari tanah, pakai tas Hermes gitu ya, mentang-mentang orang lain nggak punya, adalah zaman sekarang presiden kita aja sederhana kok. Betul nggak? Dokter Yanto, gembala kita sederhana. Ya. Padahal, waduh, PhD. Ya. Saya lihat dia sederhana, nggak pakai apa-apa. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat dia sih, boleh juga sih. Dan tepuk tangan buat orang-orang yang sederhana gitu. Yuk, beri tepuk tangan. Akhirnya saya datang sampai di rumahnya jauh di suburb. Jadi di pinggiran, di luar kota gitu pinggiran. Udah lama saya sudah mau tidur, baru beres-beres dia panggil, Pak Johan. Nyebut aja udah salah, Pak Johan. Harusnya kan Pak Yohan, saya yang punya nama saya tahu gitu. Pak Johan. Terus saya mau bilang, salah. Orangnya nggak ada gitu. Saya keluar pakai tanda pendek. Ya Pak, gitu kayak mau diadili melulu. Saya sampai bilang, Tuhan kalau gue diadili terus gue pulang aja nih. Suruh dia aja khotbah, ya nggak? Nanti pembayaran di tempat lagi, kalau soal apa, tiket saya akan kembaliin nih. Boleh duduk Pak di sini Pak. Aduh, tadi saya mau marah loh, saya mau terbalikin tuh meja. Terus, nyaman sama gue loh. Dia tanya, nanti khotbah apa yang pertama, khotbah kedua apa, khotbah ketiga. Aduh, ya saya jawab aja sekenanya aja. Khotbah yang pertama apa? Kejadian Mbak. Ayat kalau boleh tahu, cari aja sendiri. Saya jawab lo rinci. Tapi begitu besoknya saya khotbah beda-beda. Dia yang memperkenalkan, saudara-saudara hamba Tuhan dari Jakarta telah tiba, Pak Yohan Moindong, khotbah yang pertama dari Kejadian, pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 4. Mari saudara kita dengarkan, emang gue stand up komedi apa? Dan begitu dia perkenalan, saya naik ke atas panggung, saudara-saudara mari kita buka di dalam Injil Matius, pasal yang ke-8. Kan terserah kita, bener nggak? Waduh dia lihat dari belakang sampai. Saya juga mau bilang, mau apa lo? Mau apa? Gue udah di panggung, ya kan? Mari saudara, Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Kita baca ayat 27 terlebih dulu. Dia. Jangan kenceng-kenceng mati di tempat tuh.
Tapi karena gerejanya penuh, karena waktu itu hari libur dan banyak orang-orang dari majalah dinding tahu saya dulu di Indonesia, jadi mereka datang semua. Penuh sesak di gereja, seneng. Di kebaktian kedua, kebaktian pertama, terus yang kedua dia bilang, di yang pertama akhir dia bilang, mari saudara, bagi saudara yang tidak punya acara jam 10 liburan, kita akan tetap datang ke tempat ini jam 10 dengan pendeta yang sama, yaitu Pak Yohan Lumainong, dengan khotbah yang kedua, yaitu dari hakim-hakim. Saya bilang hakim-hakim, padahal saya bilang, entah loh, gue hakimi loh. Dan waktu yang kedua saya bilang, mari saudara kita buka di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Marah lagi dia kelihatannya. Dan begitu selesai khotbah yang berikut, itu jam 4, setengah 5. Dan dia bilang, bagi saudara, saya lihat jemaat begitu antusias, kita akan masuk lagi di khotbah yang ketiga dengan pendetanya sama, cuma tidak di gereja tapi di apartemen dengan tema terserah Roh Kudus. Dia yang bilang terserah Roh Kudus. Akhirnya pertobatan terjadi. Rupanya saya harus mempengaruhi, saya bawa berita dari Jakarta untuk dia. Dan kita pulang jam 8 malam di rumah, terus saya masuk ke dalam, berubah total. Dia duduk di meja makan manis. Pak Yohan, Bapak, duduk dong Pak. Saya tadi mau bilang nggak mau. Akhirnya dia bilang, Pak, saya banyak salah. Saya bilang, enggak, Bapak nggak salah. Setan di dalam Bapak itu yang salah. Atau istrinya bilang, iya nih, dari awal dia nggak ngerti bahwa Pak Yohan. Saya bilang, enggak, yang hebat itu Tuhan. Kalau Anda rendah hati, Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Anda ada di dalam satu kelahiran yang baru. Itu yang Maria punya. Ya. Yang kedua, coba Anda lihat ayat 39. Yuk, baca sama-sama. Masih ada 10 menit. Yuk, baca sama-sama. 1. Ayat yang ke-39. 1, 2, dan 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Perhatikan dengan baik ya. Beberapa waktu kemudian artinya itu in between. Ya. Di antara Maria menerima pesan dari Tuhan melalui malaikat dan Maria berjalan memenuhi perkataan Tuhan. And this in the middle. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk mempertimbangkan sebelum memutuskan. Amin. Maria punya hati yang seperti itu. Tapi dia tidak berpikir terlalu panjang. Kalau Anda mendapatkan perkataan dari Tuhan, jangan terlalu panjang untuk berpikir. Jangan terlalu panjang untuk mempertimbangkan. Just do it. Diberi kesempatan, tapi jangan terlalu lama. Dan Alkitab katakan, Maria langsung bergerak. Di usia 15-16 tahun, mau jalan memenuhi panggilan Tuhan melewati pegunungan. Memang kalau bacanya sih gampang. Tapi 15 tahun, 16 tahun, seorang perawan melewati pegunungan sendirian tidak mudah. Betul. Kita kadang-kadang ke gereja aja mempertimbangkannya lama. Betul. Ibadah 1, 2, 3, 4 ya. 1 terlalu pagi, hujan tadi malam. Baktian kedua pasti penuh nih, penuh. Susah keluarnya. Baktian ketiga aja nih. Karena kalau kebaktian keempat udah janji makan. Baru mau ke sini ada aja halangan. Temen lah datang, saudara lah datang. Mempertimbangkan lama, mending jadi, nggak jadi. Betul nggak? Yang ngangguk itu setuju. Ya kan? Saya kalau Tuhan bicara, saya bukan menyombongkan diri. Dan Tuhan bilang begini, beri kepada orang itu. Saya tidak akan telepon istri saya. Ma, Tuhan ngomong begini nih. Menurut lo nih, ada orang di depan gue nih, Ma. Tuhan bilang suruh kasih.
Lalu saya pergi ke airport, terus saya masuk di WC-nya, ya, ada seseorang cleaning service. Selamat pagi Pak. Dan Tuhan sudah bilang sama saya, bayar selamat pagi itu ya dengan berkat. Saya bilang pagi. Terus saya mau cuci tangan, dia udah bukain itu air. Tuhan bilang tambahkan pembayaran itu. Ya. Dicuci tangan, dia langsung siapin tisu. Tuhan bilang, dobelin. Benar. Dan saya keluar, saya bilang, bos, ada berkat. Oh, seneng. Makasih ya Pak. Aduh, keluar saya bilang sama istri saya, setelah kasih baru lapor. Jangan belum kasih lapor, kelamaan. Saya bilang sama dia, tadi ada orang kasihan. Dia seharian tidak terlihat pekerjaannya, tapi bandara jadi bersih. 3 minggu kemudian saya pergi lagi keluar kota, saya cari WC yang sama, ketemu, katakanlah di gate 15, dan ternyata orangnya dari situ lagi, dan efeknya luar biasa loh. Begitu kita masuk, selamat pagi Pak, pagi Pak. Saya bilang gini, tenanglah, ya kan? Ada berkat di balik pagi. Ya. Nih, saya ngomong bener. Saya mau buang air kecil, dia udah langsung kucurkan itu air. Saya bilang, enggak begini juga kali ini. Efek. Dan akhirnya apa? Harus didobelin itu saya. Dari 20.000 jadi 50.000. Kalau yang ke 100.000 nanti kalau kita datang yang ketiga gitu. Bos, ada berkat. Aduh, seneng ya. Coba anda lihat. Jangan juga terlalu lama. Dan Alkitab katakan, Maria berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Tahun kelahiran yang baru bicara juga tentang belajar berjalan sesuai. Apa? Sesuai. Apa saudara? Sesuai. Layak nggak? Udah sesuai nggak? Kita jalan nih, mulai dari sekarang, udah sesuai nggak? Mau selingkuh nih, sesuai nggak? Sesuai nggak dengan rencana Tuhan? Apakah itu rencana Tuhan? Mau melakukan hal yang jahat, sesuai nggak? Saya mau katakan buat Anda, berjalanlah sesuai dengan rencana Tuhan. Maka hidupmu akan beruntung. Kemanapun engkau pergi, tidak ada kesialan apapun yang membuat engkau terjatuh. Tuhan memberkati saudara. Selamat Natal, Tuhan memberkati.